Misalnya ada orang yang sudah meninggal nih, namun datanya ada potensi muncul lagi nih. Muncul lagi. Muncul Jadi lagi. kayak kita kan berharap jangan ada pemilu siluman ya Pak. Ya, pemilih Oh siluman. ya pemilih siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Dedel dalam acara podcast Demokrasi Bawaslu Kota Banda Aceh. Mengakar di rakyat, menjaga demokrasi. Nah, ngomong-ngomong soal Bawaslu nih, pasti yang terbayang oleh kita tentang suasana saat pemilu, kampanye, dan saat pemungutan suara. Pasti sahabat Pade nih pada penasaran kan atau ingin tahu apa sih tugas dan kegiatan Bawaslu di luar tahapan pemilu? Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yaitu Bapak Ambi Adianda selaku anggota Bawaslu Kota Banda Aceh yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi gini Pak, sahabat Pade nih ingin tahu apa sih kegiatan dan tugas Bawaslu di luar tahapan pemilu. Mungkin bisa Bapak jelaskan? Oke Deo, jadi untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang di luar sana juga kan ingin tahu nih apa aja yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banda Aceh di masa non tahapan. Nah, sebenarnya Bawaslu Kota Banda Aceh di masa non tahapan ini melaksanakan tugas dan wewenang dan kegiatan itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banda Aceh. Nah, seperti itu kita melakukan kegiatan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian kita melakukan kegiatan konsolidasi demokrasi. Kita juga melakukan sosialisasi kepada para pemilih pemula. Nah, pada baru-baru ini kita juga membentuk kader pengawas partisipatif pemilu atau kader P2P Bawaslu Kota Banda Aceh yang akan segera kita lakukan pembentukannya seperti itu deh. Nah, ada yang menarik tuh Pak. Tadi terkait dengan pengawasan pemilu, pengawasan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ya. Iya. Itu bagaimana peran Bawaslu dalam mengawasi hal tersebut Pak? Nah, Deo. Jadi untuk dalam kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu, nah Bawaslu sesuai dengan Perbawaslu 1 di tahun 2025 terkait dengan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu berkewajiban nih untuk mengawasi seluruh tahapan PDPP tersebut yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh KPU atau KIP Kota Banda Aceh. Nah, mereka sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025. Nah, pada kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kota Banda Aceh itu mengawasi seluruh tahapan. Nah, apa-apa aja ada daftar pemilih berkelanjutan yang kita awasi. Misalnya data-data, akan kita ketahui bersama. Misalnya ada orang yang sudah meninggal. Nah, itu juga yang kita awasi supaya data-data orang yang sudah meninggal itu nanti dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, kita kan juga tidak ingin ada nantinya orang-orang yang sudah meninggal itu muncul kembali di data sebagai pemilih di pemilu di selanjutnya. Nah, kemudian kan juga ada data orang yang pindah masuk dan pindah datang. Nah, tentunya di Banda Aceh yang kota urban sebagai pusat ibu kota di Provinsi Aceh. Nah, untuk pindah datang dan pindah masuk ini juga merupakan pengawasan kita. Jadi orang yang pindah masuk, pindah datang juga kita nantinya mengawasi supaya orang yang punya hak pilih itu benar-benar terjaga menggunakan hak pilihnya nanti di pemilu yang akan datang. Nah, kemudian ini juga kita mutakhirkan itu terkait dengan orang-orang yang sudah menjadi anggota TNI Polri maupun orang-orang yang baru pensiun dari TNI Polri. Tentunya kan kalau TNI Polri itu kalau masih aktif kan tidak boleh memilih nih. Tapi kalau sudah pensiun, nah mereka juga memiliki hak pilih. Nah, ini juga bagian dari pengawasan kita. Selain itu,
misalnya nih ada anak muda nih atau masih siswa sekarang, itu menjadi pemilih potensial nantinya, yang mungkin pada saat ini dia belum punya hak pilih, atau dia karena belum berumur 17 tahun atau sudah menikah. Nah, nantinya di pemilu yang akan datang dia sudah memiliki hak pilih. Nah, itu adalah pemilih potensial kita yang nantinya juga bagian dari pengawasan kita dari pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oh gitu ya Pak. Misalnya nih, jika sahabat KD merasa ada yang datanya belum terdaftar nih dalam data pemilih tersebut, itu bagaimana Pak mereka melapor? Apa bisa ke Bawaslu? Nah, ini untuk informasi kepada masyarakat, khususnya di Kota Banda Aceh. Nah, bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat Bawaslu di sana atau masyarakat yang belum terdaftar namanya, karena setiap orang itu kan punya hak pilih nih. Warga Kota Banda Aceh yang merasa belum terdaftar namanya sebagai pemilih, nah itu bisa menghubungi Bawaslu. Itu bisa secara, kita buka ada nomor call center. Nantinya bisa dilihat di informasi di podcast ini ya, di mungkin di akhir itu call center kita maupun media sosial kita. Kemudian kita membentuk posko pengaduan terkait dengan PDPB ini. Nah, di kantor kita ini. Jadi kawan-kawan atau sahabat Bawaslu di Kota Banda Aceh itu dapat datang juga ke kantor kita di Banda Aceh ini. Itu di Jalan Elang Timur nomor 3, Kampung Blancut, Kecamatan Belum Bata. Mungkin itu deh. Berarti jika nggak bisa hadir ke kantor, bisa melalui Call center maupun call media center sosial. sosial ya. Jadi lebih memudahkan untuk sahabat KD yang belum yang belum terdaftar bisa langsung. Itu karena kita juga pengen nih setiap masyarakat di Kota Banda Aceh itu ya bisa memilih, karena memang mereka juga bagian dari masyarakat kita yang punya hak konstitusional dan punya hak untuk memilih. Iya betul. Terus ada nggak masalah yang biasanya ditemukan dalam data pemilih ini selaku yang dihadapi oleh Bawaslu dalam saat pengawasan pemutaran? Nah, tentunya tantangan kita kan Bawaslu itu kan melakukan uji petik, Iya. kemudian mengawasi KPU dalam coktas, kecocokan data terbatas misalnya kan. Nah, kalau kendala yang berada itu kita tidak, karena sejauh ini Bawaslu maupun dengan KPU dan stakeholder lainnya seperti pemerintah kampung, pemerintah Kota Banda Aceh maupun yang lainnya, itu kita punya menjalin kerjasama yang baik, sehingga ketika kita di lapangan pun kita tidak mengalami kendala yang berarti. Karena selama ini ketika kita turun ke lapangan, misalnya kita ke Gantor Beci, nah tentunya dengan koordinasi yang baik kita bisa melakukan kegiatan uji petik kita secara baiklah, secara sangat luar biasa karena sambutan dari pihak-pihak terkait tersebut. Namun jika terkait dengan datanya Pak, datanya seperti orang yang meninggal, namun ketika pemilu berpotensial ada lagi nama tersebut. Nah itu seperti apa? Nah, itulah makanya perlu PDPB ini. Jadi kan setiap 3 bulan sekali kita kan ada rapat pleno terbuka tuh terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, disitulah peran-peran Bawaslu dalam mengawasi. Nah, nantinya misalnya yang seperti Dedau sebutkan tadi, misalnya ada orang yang sudah meninggal nih, namun datanya ada potensi muncul lagi nih. Jadi kayak kita kan berharap jangan ada pemilu siluman ya Pak. Pemilih siluman. Kayak pemilih siluman. Jadi, nah pada saat itulah peran-peran Bawaslu, misalnya kan kita pada saat uji petik menemukan orang-orang yang sudah meninggal, mungkin pada tahun ini misalnya. Nah, kita berkoordinasi dengan KIP misalnya. Apakah orang-orang yang sudah meninggal ini sudah dihapus datanya dari daftar pemilih. Nah, itulah yang kita koordinasikan dengan pihak KIP. Nah, pada 3 bulan sekali itu juga merupakan bagian dari kita pengawasan pleno terbuka itu dalam memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan, termasuk di salah satu itu adalah orang yang sudah meninggal.
Gitu Oke. deh. Terus tadi Bapak ada sebutkan bahwa ada kolaborasi dengan stakeholder ya. Ya, Nah, menurut Bapak ini seberapa penting kolaborasi antara penyelenggara, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu ini, Pak? nah tentunya itu sangat sangat penting ya, Ha, karena memang tugas-tugas Bawaslu itu sangat erat kaitannya dengan kerjasama dan koordinasi dengan segala stakeholder yang ada. Nah, karena tugas-tugas Bawaslu ini eh, kita memiliki sumber daya maupun baik itu komisioner maupun staf itu sangat terbatas. Tentunya dalam pengawasan pemilu itu kita dibutuhkan untuk terus menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Baik itu dari masyarakat kampung, dari OKP, Ormas, komunitas, dan Pemko, pemerintah Kota Banda Aceh ini, kemudian dari pihak kejaksaan, kepolisian, maupun stakeholder yang lain, maupun civitas akademika. Untuk apa? Nah, pengawasan ini semakin banyak orang yang terlibat, maka kualitas demokrasi saya yakin itu akan semakin lebih baik. Karena demokrasi yang baik itu seluruh lapisan masyarakat juga turut serta berpartisipatif dalam mengawasi pemilu itu berjalan dengan undang-undang yang ada atau aturan-aturan yang berlaku. Seperti itu deh. Oh, gitu. Terus satu lagi nih, Pak. Jadi tadi juga ada disebutkan dengan pemilih baru atau pemilih pemula ya. Ya. Nah, itu gimana orang yang berpotensi ketika memilih nanti saat di 2029, pemilu 2009, mereka yang belum tahun ini belum bisa memilih, Ya. namun di 2009 bisa memilih, itu ada nggak upaya yang dilakukan oleh Bawaslu? Ya, beberapa waktu yang lalu Mm-mm. itu Bawaslu Kota Banda Aceh itu melakukan kegiatan sosialisasi kepada anak-anak ya sudah SMA lah, Mm-mm. beberapa SMA di Kota Banda Aceh terkait dengan pemilih potensial. Ya. Jadi yang kita sosialisasikan bagaimana mereka menjadi pemilih yang cerdas. Kan orang ini anak muda Gen Z Muda, iya. nih ya kan. Jadi kita berkeinginan ke depannya itu mereka menjadi pemilih yang cerdas, kemudian mereka sadar akan haknya sebagai warga negara, mereka itu punya hak untuk memilih maupun dipilih. Nah, seperti itu di yang akan datang. Nah, untuk mereka untuk memilih, nah tentunya kita sosialisasikan ketika nanti di waktu umur 17 tahun, Mm-mm. mereka segera untuk merekam data kependudukan mereka agar pada saat pemilu ke depan mereka punya data penduduk untuk bisa menjadi pemilih seperti itu deh. Jadi mereka kita sosialisasikan untuk hal itu, menjadi pemilih yang cerdas, mengetahui haknya sebagai warga negara, dan terkait dengan politik yang lebih baik lah ke depannya, yang harapan-harapan seperti harapan-harapan masyarakat umumnya supaya demokrasi kita, dunia politik kita akan lebih baik ke depannya. Iya. Mungkin sebelum kita akhiri, Pak ya, ada lagi nih, kita pengen dengar pesan maupun harapan Bapak nih untuk anak muda, masyarakat, dan Gen Z untuk pemilu yang akan datang. Nah, eh, menurut saya ya, Mhm. dengan sekarang ini tentunya bagi anak-anak muda dan Gen Z, ya ya mereka harus melek terhadap dunia politik maupun demokrasi. Karena kenapa? Karena semuanya itu berawal dari pesta demokrasi kita, memilih gubernur, memilih anggota dewan, memilih presiden, itu dimulai dengan eh, pesta demokrasi kita. Tentunya suara mahasiswa, suara masyarakat, suara anak muda Gen Z itu sangat sangat menentukan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, maka anak-anak muda kita itu harus melek terhadap demokrasi, dan eh, pilihlah orang-orang yang memang eh, punya keinginan, punya kemauan untuk bangsa ini lebih maju lagi. Dan pastinya anak Gen Z ini
ini harus terus menyebarkan hal-hal yang positif. Misalnya nggak menyebarkan berita hoax, cek and recheck dulu. Kan anak-anak muda sekarang kan suka scrolling nih, scrolling Instagram, scrolling TikTok. Betul. Nah, ketika ada berita-berita yang terkait dengan politik, terkait dengan demokrasi, nah ini dilakukan cek apakah ini berita ini nggak hoax, apakah berita ini benar. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Gen Z. Apalagi kalau mau disebarin, jangan disebarkan, jangan menjadi agen penyebar berita Berita hoax seperti itu. Nah, tentunya kita sangat positif ya dengan kondisi sekarang. Anak-anak muda Gen Z kita sudah mulai tertarik nih, sudah mulai ada keinginan yang menjadi melek terhadap dunia demokrasi. Nah, kita harapkan ya mereka menjadi orang-orang yang merubah wajah demokrasi menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak, sangat menarik sekali ya. Ternyata sahabat Pade, sampai kita nggak terasa udah sampai di penghujung podcast nih Pak. Jadi dari obrolan kita tadi nih, sekarang kita jadi paham bahwa ternyata Bawaslu sedang tidak tidur siang. Justru sekarang ini adalah waktu krusial buat merapikan fondasi demokrasi kita. Salah satunya dengan menjaga atau mengawasi data pemilih ini ya Pak. Melalui pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara tetap terlindungi hak pilihnya. Karena demokrasi yang baik dimulai dari data pemilih yang akurat dan dalam partisipasi masyarakat yang aktif. Terima kasih untuk Bapak Andi Adianda atas diskusi dan insight-nya pada hari ini, sangat bermanfaat sekali. Jadi, buat sahabat Pade, jangan cek sama data diri ya. Cek secara berkala dan pastikan bahwa kamu terdaftar. Dan terima kasih juga buat sahabat Pade yang telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan di share serta di komen, dan tunggu pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Saya Dedeo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.